Hari ini saya sedang di Desa Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Saya sedang berdiri di tanah yang seluas 18 hektar kira-kira. Ini sedang disengketakan oleh Primcovery atau Primer Koperasi Veteran Republik Indonesia dan PT Natura City Development Tbk. Sudah 2 tahun tanah ini disengketakan oleh mereka. Yang menjadi menariknya adalah dalam tanah 18 hektar ini salah satu pihak mengerahkan satuan militer untuk latihan di tanah ini. Dan juga bisa kita lihat di tanah 18 hektar ini merupakan sebuah tanah negara Republik Indonesia yang sedang dipersentakan oleh mereka. Tapi ada isu-isu di samping persengketaan yang lebih dari 2 tahun, yaitu adanya dugaan intimidasi dan pengerusakan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap masyarakat. Kami telah memiliki beberapa bukti wawancara masyarakat yang menjadi korban intimidasi dan juga beberapa bukti barang-barang masyarakat atau dari milik PT Natura City yang dirusak oleh terduga oknum TNI tersebut. Saya akan memberikan pandangan tentang sengketa lahan ini. Puncaknya, adanya aktivitas latihan militer di lahan 18 hektar yang sedang disengketakan. Terbukti dari surat permohonan. Di sini kita bisa melihat dalam suratnya, dengan kop surat Satuan Bravo 90 Kopasgat, datasemen 902-Aksus. Perihalnya permohonan peminjaman daerah latihan satuan. Surat ini tertuju kepada Ketua Panitia Pelaksana Penyelesaian Kafling Primcovery Pengasinan Gunung Sindur yang bertepatan di Bogor. Padahal tanah ini sedang disengketakan. Di bawahnya juga tertulis Komandan Datasemen 902-Aksus Mayor Arisandi. Selanjutnya, PT Natura City Tbk menitipkan CCTV ke beberapa rumah warga di bulan Maret ini. Namun, pada tanggal 30 Maret terjadi pengerusakan CCTV dan adanya pengerusakan pintu rumah warga oleh terduga oknum TNI yang sempat terekam dan kami wawancarai. Nggak lama dia pergi, datang lagi 2 orang agak muda, ini nggak pakai masker, yang pertama pakai masker nggak kenapa? Pakai seragam nggak? Yang sama pakai kolor utama ngambil apa dalamnya itu dibongkar, yang ini pak, yang di bawah itu dicopotin dia, jadi talinya dalamnya diambil, nggak tahu apa namanya lah, ambil aja dalamnya itu, yang ngerti. Udah bilang aja saya dari Prim, jadi begitu. Prim, ya. Primcovery. Nggak, iya nggak tahu bukan Prim gitu aja. Bapak nggak usah takut, gitu ya. Bilang aja, ya saya dari Prim. Kejadiannya jam berapa? Siang, lupa jam berapa, saya pulang dari kolam udah jam 12 atau jam siang. 2, iya. Siang. Hari Sabtu itu. Saya nggak tahu itu dari mana awalnya, tapi dia yang bilang. Jadi saya bilang jangan dibawa ini, maksudnya titipan orang gitu loh. Hari Sabtu. Jam siang. Iya. Bapak didatengin. Datangnya ada ketinggalan di situ. Berapa orang, Pak? Mobil, Pak. Oh, Ketangkap CCTV itu mobil. semobil itu dia pakai mobil apa Pak? Mobil pribadi, mobil dinas? Tentara. Mobil dinas, tentara. Tapi nggak ada pengancaman Pak? Nggak ada, nggak ketemu. Semalam balik lagi. Kayaknya nyari yang tiket dah. Jadi saya mau ditanya karena di sini kan keberadaannya rusak kan? Iya. Ini CCTV-nya. Jahit. Pas dia pergi, memori ada tuh situ. Baterainya nggak ada, rusak. Ini salah satu rumah warga yang CCTV-nya dirusak oleh oknum TNI AU. Ini pintu ditendang, Pak? Ini pintu dirusak. Ini Pak Rudi, salah satu pemilik dari rumah ini. CCTV di mana? CCTV disimpan di sana Pak ya. Berarti mereka itu memaksa masuk ya Pak? Iya. Langsung merusak ya?
Tapi pakai baju dinas. Pakai semua. Cuman mobilnya Mobil dinas ya. Kasih Pak. Makasih Pak. Selanjutnya, ketika papan nama Premcovery masih berdiri, di bulan April tanggal 4 2024, papan nama Natura City dipasang. Namun, kembali adanya dugaan pengerusakan yang dilakukan oleh oknum TNI pada Sabtu dini hari tertanggal 6 April. Kami sempat mewawancarai warga yang menerima perlakuan intimidasi yang diduga oleh oknum TNI tersebut. Papua gitu, tinggi, hitam, terus ya pokoknya yang dia lagi tuh biasa gantiin sih, sering situ, langsung nyamperin saya lagi duduk, nyamperin pinjam HP, lihat HP, Kata si komandan itu. ada apa ini Pak? Kita telepon itu, ada apa ini Pak? Diambil, direbut HP, dilihat. HP-nya langsung diambil, dirampas. Diambil. Ada apa Pak? Enggak. Dia nyebutin nggak dari mana saya gitu. Enggak. Nyebutinnya terakhir dia baru ngomong. Kan kita tanya terus kita kumpul tanya terus tuh. Ini ada apa emang Pak? Kita baru balik gawe nggak tahu apa-apa. Gawe apaan? Saya baru ngirim dari Cinere. Ngirim kembang hias. Dia tuh satu-satu sama dia. WA, foto terus lihat sama dia. Tuh Pak, fotonya ada tuh Pak, kembangnya Pak nih gitu. Sampai bos kita nih Pak itu. Kita ada chatannya masih. Intinya akan ngejelasin bahwa saya tuh pekerja lah. Iya. Kembang. Emang ada apa Pak? Enggak. Terus nggak ada basa-basinya dia Pak. Nggak ada basa-basinya. Jadi datang lihat HP, rebut. Langsung masuk iya rebut tuh. Kita tanya tuh. Tapi akan ada perlawanan nggak direbut itu, nggak ada, langsung aja Nggak ada sih kan jaga aparat. Oh, kayak apa? Kayak aparat memang Akang tuh tahu di aparat. Iya. Akang tahu di aparat. Kan dia lihat yang lagi tuh ngomong Erwin katanya dia tuh Oh, komandan. komandannya Rame, situ di belakang udah rame. Dia masuk ke dalam tuh. masuk ke dalam rumah. Rumah Akang. Iya yang rumah biasa di situ. Biasa lagi tuh ini banget kita ada jaga. Masuk ke rumah tanpa kata-kata saya ikutin. Soalnya kan banyak bareng-bareng. Iya. Nah, posisi di rumah itu lagi ada siapa? Bocah lagi pada tidur. Oh, Teman kita. teman-teman lagi pada tidur. Dia langsung ke dalam ke kamar belakang yang lagi tuh masang CCTV. Disenterin. Terus ditanya, orang Sentul pada kemana? Siapa orang Sentul? Siapa Pak? Habis dari dia senterin, Baru di luar dia nanya 5 orang itu. habis nanya nggak kenal gitu kan? Ya nggak kenal. Emang Bapak nyari kenapa, emang masalahnya apa? Enggak, bilang aja kalau ada bang itu tanya nama TNI. Jadi kalau ada orang 5 itu ditanya sama TNI. Iya siap. Ya Pak, aman Pak, siap. Berarti dia nggak ngomong dari satuan mana? Kan ngelihat plang dicabut. Kan plang itu yang di pinggir jalan tuh yang pohon bambu ya Bang. Iya, pohon bambu. Itu dia bawa dari 5 orang apa 6 orang tuh ya, bawa dari atas ke belakang tuh ke tempat kumpul yang di belakang rumah Rudi, lari. Oh, bawa sambil lari? Iya, rame-rame lari gitu. Nah, disangkain anak muda situ mah yang di Steam maling. Makanya teriakin. Soalnya lagi ada nurunin aspal, memang betul. Gitu. Jadi ketika dari ini kejadian ini diruntit nih kan, masuk rumah, awalnya ngeledah HP Akang. Ada HP. Ngeledah HP, masuk ke dalam, melihat rumah secara paksa tuh mereka masuk. Satu orang doang ya mas? Satu orang doang. Oh, yang komandannya itu yang Cuma nggak ada kata basa-basinya. Izin masuk atau Nah, apa, pas kan. keluar nyebutin nama, dicari TNI, habis itu pergi. Pergi belakang ngumpul lagi tuh. Oh, ngumpul ke satu ke kelompoknya. Nah, kelompoknya terus lumayan lama tuh. Itu anak-anak yang muda-mudanya lari dari atas sampai belakang botong-botong tuan sepatu itu Pelang. botong-botong plang. Kita kaget kirain apa kali. Kita ke warung, emang nggak ada rokok habis kan. Kita ke warung Ke warung tuh. plang sini yang deket tengah-tengah tuh Yang tengah-tengah. Itu ya. Dekat warung. Ya. lagi dicabut. Habis dari dia senterin,
Baru di luar dia nanya 5 orang itu. Habis nanya nggak kenal gitu kan? Ya nggak kenal. Emang bapak nyari kenapa, emang masalahnya apa? Enggak, bilang aja kalau dia kalau ada bang itu tanya nama TNI. Persengketaan lahan yang dilakukan oleh PT Natura City dan juga Primcovery sangat berbuntut panjang. Hal ini dapat membahayakan masyarakat sekitar. Namun, ketika tim menelusuri, ada sebuah video di YouTube. Terlihat para pemilik kafling menyalahkan PT Natura City atas tindakan penyerbotan lahan. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah pemilik sah dari lahan tersebut yang dibeli pada Koperasi Veteran atau Primcovery. Anehnya, apakah para pembeli tanah tersebut tidak melihat keabsahan atau kekuatan hukum dari surat kepemilikan tanah Primcovery? Jika memang tanah ini belum jelas keabsahannya, kok mereka mau-maunya bisa membeli tanah tersebut? Apakah mungkin ada janji akan dilindungi dengan kekuatan dan kekuasaan meski secara legalitasnya lemah? Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa jika Primcovery memiliki keabsahan secara hukum, tetapi mereka kalah di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung? Bahkan banding mereka ditolak oleh pengadilan. Seharusnya pemilik kafling Primcovery mereka mempertanyakan atau memprotes ke Primcovery, karena jika memang keabsahan secara hukumnya belum sah atau belum bertetapan secara hukum, kenapa lahan tersebut telah diperjualbelikan? Tetapi nyatanya mereka malah menyalahkan PT Natura City dengan alasan penyerobotan lahan. Padahal PT Natura City sudah menjalankan sesuai putusan pengadilan. Saya berharap dan juga teman-teman berharap atau masyarakat berharap bahwa sengketa lahan ini segera terselesaikan dengan aman dan damai, dan masing-masing dari pihak harus mematuhi apapun keputusan dari negara. Tidak ada yang kebal hukum dan semua harus mematuhi negara. Terima kasih. Ini udah.